Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Karantina, bertemu lagi di Kito Podcast, podcastnya Karantina Pertanian Palembang. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya Novita Azriani akan berlaku sebagai host, didampingi oleh dua bintang tamu, yaitu saya perkenalkan di sebelah kanan saya ada Bapak Muhammad Hazairin dari Karantina Pertanian Pangkal Pinang. Bapak boleh disapa pemirsa Kita Podcast? Selamat siang. Iya. Oke, di sebelah kiri saya ditemani oleh Kepala Balai Karantina Pertanian Palembang, Bapak Dr. Hewan Azhar. Bapak boleh disapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Pemirsa Kita Podcast, seperti biasa, sebelum kita memulai bincang-bincang kita, saya akan mengajak bintang tamunya terlebih dahulu untuk menyapa pemirsa Kita Podcast di rumah dengan salam dari Palembang. Jadi Mas Hazairin, nanti kalau saya bilang salam dari Palembang, kita jawab sama-sama Kito Paca. Oh, gitu Kito ya. Paca. Oke, kita mulai ya. Salam dari Palembang, Kito Paca. Sobat Kita Podcast, kali ini kita kedatangan bintang tamu seperti yang saya sudah sebutkan tadi, berasal dari Karantina Pertanian Pangkal Pinang, Bapak Muhammad Hazairin. Ya, beliau adalah analis perkarantinaan tumbuhan muda yang ada di sana. Mas, ini kedatangan Mas Hazairin ke Karantina Pertanian Palembang ini boleh kita tahu dalam rangka apa, Mas? Baik, terima kasih. Langsung ini Pak ya. Iya, coba. Yang pertama tentulah saya dan kami Karantina Pangkal Pinang datang ke sini dalam rangka pertama silaturahmi dengan teman-teman karantina di Palembang. Nah, yang kedua memang ada untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi data nanti akan kita sampaikan. Jadi sinkronisasi data antara domestik keluar yang masuk dari Pangkal Pinang dan juga domestik masuk yang di Palembang. Betul, ya. Betul, ya. Oke, Pak Azhar, nih boleh kita tahu Bapak selama ini sinergi antara Karantina Palembang sama Karantina Pangkal Pinang sendiri itu bentuknya seperti apa? Baik ya Mbak Novi, terima kasih banyak. Ini antara Karantina Pertanian kelas 1 Palembang dengan Karantina Pertanian Pangkal Pinang punya sebuah hubungan yang dekat sekali gitu loh. Dan secara simultan kegiatan-kegiatan selama ini sudah berjalan dengan baik, karena kita ketahui juga sebagian besar komoditas atau kecukupan pangan di Provinsi Bangka Belitung itu bersumber dari daratan Sumatera. Dan semua dilalu lintaskan melalui pelabuhan Tanjung Api-Api. Dan Tanjung Api-Api merupakan barier antara Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Sehingga hubungan selama ini cukup dekat di antara dua institusi di Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Begitu gitu. Iya, jadi pemirsa Kita Podcast, seperti yang kita ketahui, Karantina Pertanian Palembang ini mempunyai salah satu wilker, yaitu Wilker Tanjung Api-Api, di mana kapal-kapal yang ada di Wilker Tanjung Api-Api itu biasanya mengangkut komoditas pertanian dari Palembang menuju ke Pangkal Pinang. Kalau di Pangkal Pinang sendiri pelabuhannya apa, Mas? Pelabuhan Muntok. Yang dari Tanjung Api, Muntok ya. Jadi biasanya komoditas yang dikeluarkan dari Palembang itu berupa sayur mayur, kemudian pakan ternak, telur ya, telur, iya. Oke. Kalau untuk komoditas ekspor sendiri, kalau dari Karantina Pertanian Pangkal Pinang itu Mas apa aja Mas? Nah, sedikit kita share lah kegiatan yang dilakukan di Karantina Pangkal Pinang. Jadi di Pangkal Pinang itu terkenal dengan lada putih, white pepper. Itu salah satu komoditas unggulan ekspor kita, ditambah ada karet, kemudian ada sawit dan turunannya yang dilakukan ekspor dari sana. Dan ditambah beberapa teman-teman dari UMKM sebagai eksportir baru, Bapak, yang kemarin sudah melakukan ekspor pertama itu lada, tapi teman-teman UMKM ini yang melakukan. Kemudian daun ketapang. Daun ketapang. Ya, daun ketapang produk baru
Dan yang akan datang itu ada, mungkin Bapak juga sudah tahu, Porang. Tinggal menunggu GACC-nya saja Pak. Kalau GACC udah keluar, udah running kegiatan kita Pak. Dan ditambah nih ada beberapa teman UMKM lagi yang kita ajak untuk ayo ekspor. Itu lidi sawit. Ya, cuman kendalanya lidi sawit itu nggak tahu ya kalau di sini itu permintaan negara tujuan itu up 90 cm. Nah, sementara lidi sawit yang ada di Bangka itu rata-rata di bawah 90 Pak. Nggak tahu ini nanti kalau saya juga mau nanya ini di Palembang gimana terkait lidi sawit. Apakah di sini berbeda lidi sawitnya? Saya juga kaget itu ditanya sama teman-teman UMKM yang cari Pak. Loh, Ajarin kok lidi kami di bawah 90 ya. Sementara yang diminta itu up 90. Apakah hanya kejadian di Bangka saja terhadap lidi sawit yang pendek-pendek ini, di tempat lain kok bisa sampai 90 ke atas? Nah, mungkin itulah yang mau kita ini karena ke depan. Bu Novi, boleh saya tambah? Kebetulan saya sedikit mengenal wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Jadi saya melihat bahwa di sana itu diversifikasi kegiatan-kegiatan bidang pertanian dan perkebunan cukup banyak. Jadi teman-teman Pangkal Pinang itu begitu kreatif untuk mencoba melakukan pendampingan ke dunia usaha atau home industry atau macam-macam. Jadi saya melihat semangat teman-teman Pangkal Pinang itu sangat luar biasa di sana, dan bisa menjadi bahan percontohan lah bagi teman-teman Palembang. Saya pikir cukup bagus. Sharing aja. Jadi saya juga agak kaget tadi Pak. Oh, banyak banget rupanya ya yang mau diekspor nanti. Banyak. Ada potensi ekspor tadi, ada sapu lidi ya. Dulu kita sempat Pak ekspor sapu lidi, cuman udah lama juga nggak ada. Kemudian tadi apa? Daun ketapang ya. Dulu juga sempat ada Pak kita ekspor daun ketapang. Sekarang kita pengennya seperti yang Pak Azhar sampaikan juga, kita kolaborasi. Bukan hanya karantina, bukan. Kita di situ ada karantina, di situ ada UMKM, di situ ada Bea Cukai, binaan-binaan BI, semua bergerak di situ. Kita jadi satu kesatuan. Siapa nih yang dimunculkan dari ini? Kita siap dukung untuk muncullah ekspor baru. Kalau di Sumatera Selatan, Palembang, sebenarnya kita juga sudah berjibaku banget bersinergi dengan BI, dengan seluruh instansi baik perkebunan, hortikultura, dengan pihak gubernuran. Mungkin Pak Azarin juga tahu kalau Sumatera Selatan ini 24 kabupaten kota yang begitu luas dan potensinya juga luar biasa. Jadi secara simultan juga teman-teman karantina pertanian proaktif ya. Bahkan ada beberapa tim kita yang baru pulang untuk akselerasi program Patriot Export. Jadi mengakselerasi kopi di mana, di Pagar Alam, di Semendo, kemudian jagung di Banyuasin, dan rencana juga ke Batu Raja. Kemudian baru pulang juga tim Nenas yang rencana ekspor di Prabu Muli dan SBW Sarang Burung Walet. Karena kita melihat itu potensi yang banyak begitu loh, sehingga kita pilih komoditas unggulan itulah yang bakal terus didampingi gitu. Karena yang saya tahu juga lahan atau luasan kopi terbesar di Indonesia itu ada di Sumatera Selatan. Maka itu menjadi salah satu fokus kita. Mungkin itu Bu. Iya, terima kasih Pak Azhar yang sudah menambahkan. Jadi pemirsa kita podcast nanti boleh dilihat juga di channel YouTube kami. Kami barusan belakangan ini juga mengadakan kegiatan Patriot Export, di mana kami mengunjungi secara langsung Mas petani-petani di daerah Semendo, Prabu Muli seperti yang dikatakan Pak Azhar tadi. Kami melihat potensi ekspor di daerah-daerah tersebut.
Sebenarnya permintaan ekspor itu banyak ya Pak ya, cuman mungkin belum mencukupi, jumlahnya itu belum mencukupi untuk diekspor. Kemudian terkesan pelaku usaha itu masih perlu banyak bimbingan, karena kemarin sempat saya lihat hasil perjalanan Bu Novi dan teman-teman, mereka nggak tahu negara buyer itu Permintaannya seperti apa, permintaan gitu ya, seperti Pak. apa, terus proses dryingnya seperti apa. Jadi perlu banyak sentuhan-sentuhan dari kita dan dari pemangku kepentingan yang lain gitu loh. Mungkin harus banyak campur tangan dinas dan pihak-pihak otoritas lain terhadap petani itu, gitu. Karena kan kalau untuk standar ekspor kan mereka ada permintaan dari negara itu kan ada standar-standarnya tersendiri Pak. Oke, pemirsa kita podcast, mungkin sampai di sini dulu ya Pak ya bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini. Jangan lupa nantikan podcast kami berikutnya di lain waktu. Terima kasih Bapak Pak Sahar dan juga Mas Azairin sudah bersedia Pak Zairin, hadir di kita podcast. Siap Pak. Ya. Kita tutup dulu ya podcastnya Pak. Oke, pemirsa kita podcast, sampai berjumpa di podcast berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, Mbak.